Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 28 April 2022 dengan headline berita. Tim gabungan temukan barang kedaluarsa dan langsung dimusnahkan. Kabupaten Flores Timur komitmen menuju Smart City 2023. Inilah Warta Berita selengkapnya saudara, bersama saya Caroline Wadamosa. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak ND, Lokapom, Polres ND, Kodim 1602 ND, dan Satpol PP ND serta Bulog ND melakukan sidak di pasar dan sejumlah toko, serta agen distributor bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam kota ND. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Sehingga barang-barang ini yang sudah layak dikonsumsikan jangan sampai terjadi dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Maka kita langsung melakukan pemusnahan di tempat. Sidak tim gabungan dilakukan bertujuan untuk mengecek ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan harga jual barang jelang Hari Raya Idul Fitri. Saat melakukan sidak di Pasar Bolongona dan toko-toko sekitar pasar Rabu 27 April 2022, tim gabungan menemukan beberapa jenis barang seperti kecap, sirup, susu, dan makanan ringan, serta minyak rambut yang sudah kadaluarsa. Barang tersebut langsung ditarik tim gabungan dan dimusnahkan di hadapan pemilik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND Muhammad Sarir kepada RRI mengatakan barang kadaluarsa yang ditemukan itu langsung dimusnahkan. Pemusnahan itu dilakukan untuk memastikan barang-barang yang sudah kadaluarsa tidak lagi beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari hasil pengecekan di lapangan yang kami temukan, harga sembako yang ada di pasar maupun di agen atau distributor masih dalam batas yang wajar dan hal yang normal seperti itu. Nah, cuman yang kita mau lakukan untuk berkaitan dengan minyak goreng, semua jenis minyak goreng kami temukan di lapangan semua ada. Hanya cuman satu minyak goreng yang menjadi kebutuhan masyarakat ini yang terfaktor tergantung satu merek itu Bimoli, memang tidak ada. Muhammad Sarir menghimbau kepada pedagang dan pemilik kios dan toko harus lebih jeli memperhatikan tanggal atau waktu beredarnya barang. Jika barang yang sudah kadaluarsa masih beredar di toko atau di pasar, akan berdampak buruk pada masyarakat atau pengguna. Kepada masyarakat atau konsumen, Sarir juga meminta sebelum membeli barang harus memperhatikan masa kadaluarsa. Barang expire yang ada di toko-toko yang ada di Kabupaten ND, yang baik di pasar Mogowali maupun di Bolongona, itu sudah temukan barang-barang yang sudah expired dan kami langsung melakukan pemusnahan. Nah, barang melakukan pemusnahan expired itu kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai barang yang expired bisa dijual kembali ataupun tidak dijual kembali kepada masyarakat untuk dikonsumsikan. Sarir menambahkan, jelang Idul Fitri, tim gabungan sudah 3 hari melakukan sidak dan pengawasan terhadap bahan makanan. Selain itu, tim gabungan juga belum temukan indikasi kenaikan harga barang dan permainan harga serta adanya penimbunan barang. Lanjut Sarir, pihaknya memastikan stok atau ketersediaan barang, terlebih bahan kebutuhan pokok masyarakat di agen dan distributor aman untuk memenuhi kebutuhan hingga Hari Raya Idul Fitri. RRI Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah daerah Flores Timur berkomitmen menjadikan wilayah tersebut salah satu kabupaten di NTT yang menjalankan program Smart City di tahun 2023. Laporan selengkapnya kita ikuti laporan Veranda Garus. Sebagai orang muda, saya tentu mengapresiasi bahwa apapun yang terjadi, Flotim sebagai salah satu kota tepi pantai yang ada di Flores perlu untuk kemudian beradaptasi menuju smart
City Flores Timur 2023. Smart City merupakan suatu wilayah yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi beserta teknologi internet dengan segala cara yang aman untuk mengelola aset kota. Apalagi saat ini Indonesia sudah berada di daerah industri 5.0. Untuk mewujudkan komitmen dari pemerintah, Marcelinus Atapukan sebagai orang muda Flores Timur kepada RRI pada Rabu kemarin mengatakan, pemerintah daerah harus bisa menyiapkan sumber daya manusia dengan baik. Salah satunya penempatan kedudukan bagi para pemangku kebijakan. Dirinya berharap agar segala bentuk pelayanan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bicara smart city memang sangat relevan dengan visi misi Pemda hari ini gitu. Soal bagaimana desa membangun kota menata sehingga ya masa kepemimpinan yang mau berakhir ini dalam persiapan menuju Flotim Smart 2023 perlu ada persiapan SDM yang mumpuni. Karena indikator soal Smart City ini berbicara juga soal bagaimana cerdas dalam pembangunan berpemerintahan, maka itu mesti harus terhindar dari segala bentuk KKN. Tapi kalau memang pelelangan proyek apapun juga masih dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka sekedar wacana itu kalau memang pemerintah kabupaten membuat sesuatu yang mendukung Smart City tahun 2023. Secara terpisah, Wakil Bupati Flotim Agus Payong Boli menambahkan selama 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Flotim Antonius G.G. Hayon melakukan inovasi pembangunan untuk menunjang Smart City untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Flores Timur dengan menerapkan konsep yang berorientasi pada era modern. Misalnya dengan membangun kemudahan akses transformasi, pemenuhan dasar masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Terkait dengan sumber daya manusia di Flores Timur sendiri, hingga saat ini berjalan dengan baik. Banyak kelompok pegiat kemasyarakatan di antaranya PGRI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Cabang Flores Timur, dan masih banyak lagi melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di wilayah tersebut. Kita juga akan mengenal apa yang kita sebut dengan revolusi digital, artinya suatu keadaan di mana masyarakat super cerdas, suatu komunitas untuk pencapaian kesejahteraan dengan sudah waktunya menerapkan teknologi informasi yang modern, lalu membuat pusat-pusat informasi yang bisa diakses oleh masyarakat kapan saja, apakah terkait dengan pelayanan publik, juga terkait dengan sumber-sumber informasi lainnya tentang tata ruang, tata wilayah, pencapaian pembangunan, hasil pembangunan, terus motivasi untuk berubah bersama pencapaian kesejahteraan. Dia menambahkan bahkan pihaknya bersama Kemkominfo beberapa waktu lalu telah melakukan peralihan TV analog ke TV digital. Pemerintah daerah Flotim juga akan terus meningkatkan kualitas interaksi di dalam komunitas masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen untuk melanjutkan perubahan, pemerintah Flores Timur menyiapkan sejumlah program inovasi dalam rangka mewujudkan Flores Timur sebagai Smart City. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk membangun beberapa fasilitas pendukung di kawasan pelabuhan dan dermaga Lewoleba Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Pengalokasian anggaran tersebut selain untuk merenovasi pelabuhan serta perbaikan jalan menuju tempat penyimpangan peti kemas, dana ini juga nantinya akan digunakan untuk perbaikan instalasi penerangan yang selama ini rusak total. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lewoleba Abdul Syukur Muklis kepada RRI Rabu pagi mengatakan, dermaga pelabuhan Lewoleba yang dibangun pada tahun 1992 ini sudah tidak layak lagi digunakan karena sudah terjadi keropos di tiang pancangnya dan beberapa kerusakan lainnya yang bisa menyebabkan gangguan kepada pengguna jasa. Dermaga Perra itu kami lihat itu sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena bisa mengakibatkan gangguan pada pengguna jasa, yaitu dermaga yang mana sudah terjadi keropos di tiang pancangnya, berikut kasbenya juga sudah mengalami kerusakan, sudah terjadi pecah-pecah di bagian kasbi. Tahun anggaran 2022 ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan kami mendapatkan anggaran sebesar 5 miliar
5 miliar itu diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan rehabilitasi jalan menuju penumpukan barang, kontainer, serta penerangan lampu baik yang ada di jalan menuju penumpukan itu dan di area pelabuhan. Menurut Abdul Syukur, di tahun 2023 nanti, Kemenhub melalui Dirjen Perla kembali mengalokasikan anggaran sebesar 68 miliar rupiah untuk merehab total dermaga tersebut, mengingat kondisinya sudah tidak layak digunakan serta berpotensi membahayakan. Ada 3 bagian dermaga yang direncanakan dikerjakan pada proyek tahun 2023, yakni rehab total dermaga, pelabuhan rakyat, serta dermaga 2 dan dermaga 3, termasuk causeway atau jalan penghubung antara dermaga dengan darat. Pelabuhan rakyat akan digunakan untuk armada antar pulau dari Lewo-Leba Larantuka dan dari Lewo-Leba ke Sulawesi, sedangkan dermaga 2 dan 3 diperuntukkan untuk kapal kargo dan kapal pelni yang menyinggahi pelabuhan Lewo-Leba. Pada tahun 2023, pemerintah pusat juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan lewat UPB Lewo-Leba menganggarkan dana sebesar 68 M, makanya total itu 73 M. Untuk pekerjaan pembangunan baru dermaga Perla itu akan dilakukan pekerjaan pembongkaran dan pekerjaan baru. Untuk dermaga 2 dan 3 itu sesuai anggaran itu kami hanya bisa dapat untuk melakukan replacement atau rehabilitasi saja dermaga 2 dan 3. Untuk diketahui, pembiayaan proyek melalui skema surat berharga syariah negara (SBSN) ini merupakan kebijakan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, Bappenas, dan 11 kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia. RRI ND Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kita menuju ke Kabupaten Ngada. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bejawa mengikuti upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 secara virtual. Kita ikuti laporan Suimam. Peringatan upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 ini terpusat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan diikuti oleh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis UPT yang digelar serentak di seluruh Indonesia secara virtual. Demikian Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa, Mustawan SIP MH, kepada RRI via telepon pribadinya Rabu 27 April 2022. Dia menuturkan pelaksanaan upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 kali ini berjalan lancar dan aman diikuti oleh Karutan, pejabat struktural dan staf rutan, sedangkan upacara syukuran telah dilaksanakan pada Senin 26 April 2022 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita tadi jam 9 kita melaksanakan upacara puncaknya Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 secara virtual. Jadi Karutan dengan para pejabat strukturalnya sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kemarin jam 16 kita mengikuti syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan tanggal 26 kemarin. Dikatakannya momen peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan kali ini, Rutan Kelas 2B Bajawa melaksanakan sejumlah aneka kegiatan, diantaranya kegiatan bakti sosial dan olahraga. Sekarang kami sudah melaksanakan kegiatan pemberian gerobak untuk peduli UMKM, memberikan santunan kepada yang terdampak COVID atau juga warga Purna Bakti. Rangka-rangka lain olahraga kita sudah laksanakan semua berjalan dengan lancar. Ia melanjutkan dengan hari jadi ke-58, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengisi pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik dan mampu membimbing warga binaan menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan keterampilan yang mumpuni sehingga bisa diterima oleh masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, saudara, di usia yang ke-58 tahun, Lembaga Pemasyarakatan diminta harus cerdas membuat strategi, mengevaluasi setiap kondisi dan kejadian, rasional dalam mengambil kebijakan, melakukan mitigasi resiko, akuntabel dan berintegritas, serta transparan dan aspiratif untuk melayani masyarakat, seperti yang disampaikan Rosa Dalima berikut ini. Mengangkat tema pemasyarakatan pasti dan berakhlak mewujudkan Indonesia maju di peringatan Hari Bakti ke-58, pemasyarakatan harus membina dan mendidik pelaku kejahatan menjadi tenaga yang lebih cekatan, terampil, mandiri, dan profesional, bekerja sesuai keahliannya melalui kegiatan kemandirian. Demikian penekanan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli dalam sambutannya memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini. Menteri Yasona juga meminta kepada seluruh jajaran lapas agar menerapkan kegiatan kemandirian kepada warga binaan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perubahan perilaku
dari kriminal menjadi perilaku ekonomi produktif. Jajaran pemasyarakatan lanjut Menteri Yasona harus membangun kerjasama dengan para pihak agar program kemandirian dapat berjalan dengan baik dan hasil produk warga binaan mampu bersaing dengan produk yang ada di luar. Hal senada juga disampaikan Kalapas kelas 2B ND Antonius Hajawagili untuk internal lembaga. Menurutnya pegawai lapas harus menjadi agen pembaharuan dengan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan juga warga binaan. Di momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini, saya menekankan kepada seluruh petugas Lapas ND harus menjadi pelayan, memberikan pelayanan prima baik kepada warga binaan maupun masyarakat, terutama keluarga-keluarga warga binaan. Yang kedua, pegawai harus menjadi role model dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata yang santun, sehingga menjadi contoh bagi warga binaan dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi agen perubahan. Pegawai lapas harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dengan inovasi-inovasinya, sehingga memberikan pelayanan yang baik kepada warga binaan dan masyarakat. Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 tahun 2022 untuk tingkat lapas kelas 2B ND berlangsung di Aula Lapas, diikuti seluruh jajaran ASN Lembaga Pemasyarakatan, dipimpin langsung oleh Kalapas Antonius Hajawagili secara virtual dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan dilaksanakan Rabu pagi. Rosada Lima, RRI ND melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita pagi ini. Setelah ini pendengar masih akan hadir informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.